Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Fernandi Hendriansyah dengan NIM 2305 113844, angkatan 2023 kelas B, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Yang terhormat Bapak Nurdiansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Yang pertama, masa kolonial Inggris di Indonesia. Meskipun Belanda lebih sering dikaitkan dengan kolonialisme di Indonesia, Inggris juga pernah menjajah Nusantara. Kedatangan Inggris pertama kali datang ke Indonesia pada abad ke-17 melalui British East India Company. Mereka mendirikan sejumlah benteng dan pos perdagangan, terutama di wilayah Sumatera dan beberapa pulau lainnya. Dalam penguasaan singkatnya, selama Perang Napoleon, Inggris menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda pada tahun 1811. Gubernur Jenderal Stamford Raffles melakukan sejumlah reformasi selama masa pemerintahannya, termasuk melarang perbudakan dan memperkenalkan sistem pajak baru. Setelah penguasaan singkatnya, Inggris mengalami kekalahan pada Perang Napoleon. Inggris juga mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda pada tahun 1816 berdasarkan Perjanjian London. Yang kedua, sistem tanam paksa dan ekonomi liberal. Sistem tanam paksa atau kultur stelsel merupakan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang memaksa rakyat Indonesia menanam tanaman seperti kopi, teh, dan nila. Kebijakan ini diterapkan pada tahun 1830 dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara Belanda dan untuk membayar utang-hutang Belanda. Tentunya pada sistem ini terdampak juga kepada masyarakat Indonesia. Tanam paksa menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia karena mereka dipaksa bekerja keras di lahan mereka tanpa upah yang layak. Dari tanam paksa itu sendiri, produksi pangan lokal menjadi terabaikan, menyebabkan kelaparan dan kematian. Ekonomi liberal. Setelah berakhirnya tanam paksa pada tahun 1870, Belanda mulai menerapkan sistem ekonomi liberal. Sistem ini memberikan lebih banyak kebebasan kepada pengusaha swasta untuk berinvestasi di Indonesia. Tetapi, banyak perusahaan Belanda yang tetap menguasai sektor-sektor penting ekonomi. Yang ketiga, perlawanan melawan kolonial. Sejak kedatangan bangsa Eropa, Nusantara telah menjadi arena perebutan kekuasaan. Perlawanan rakyat pun tak terelakkan, mulai dari perang terbuka hingga perlawanan diplomatik. Tokoh-tokoh seperti Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, dan Teuku Umar menjadi simbol perjuangan yang tak kenal menyerah. Semangat juang mereka menginspirasi generasi penerus untuk terus memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan. Meskipun bentuk perlawanan telah berubah seiring berjalannya waktu, semangat nasionalisme tetap menyala dalam dada setiap anak bangsa. Yang keempat, masa VOC dan transisi ke pemerintahan Belanda. VOC merupakan sebuah perusahaan dagang yang memiliki monopoli perdagangan di wilayah Nusantara. VOC ini sendiri didirikan pada tahun 1602 dan berperan dalam menjajah Indonesia.
Kebangkrutan VOC diakibatkan karena korupsi, persaingan dagang, dan biaya perang yang semakin tinggi. VOC akhirnya bangkrut pada 1799. Nah, pada peralihan pemerintahan ke Belanda, dialihkan setelah VOC bangkrut. Lalu pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan di Hindia Belanda. Pada awalnya, pemerintah Belanda masih memberikan otonomi yang cukup besar kepada para gubernur jenderal VOC. Nah, pada masa transisi, dari VOC ke pemerintahan Belanda ditandai dengan perubahan sistem pemerintahan dan ekonomi. Pemerintah Belanda lebih sentralistik dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara dari koloni-koloni mereka. Baik, begitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.